Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali lagi dalam Refleksi Gema tanggal 7 bulan April. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan dari kitab Lukas 20 ayat 20 sampai 47. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami datang dengan hati yang tulus untuk dengan rendah hati mau belajar apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami melalui firman-Mu hari ini. Berkati firman-Mu yang akan disampaikan, kiranya itu boleh kami pahami dan boleh kami lakukan dengan baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan kita hari ini adalah ketulusan hati dan pertumbuhan rohani. Saudara, seperti biasa silakan membaca keseluruhan bagian firman Tuhan. Saya akan membacakan dari ayat ke-20 hingga 26. Membayar pajak kepada Kaisar. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-ngamati Yesus. Mereka mengutus kepadanya mata-mata yang berpura-pura seperti orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dalam perkataannya dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa gubernur. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya. Guru, kami tahu bahwa benarlah apa yang engkau katakan dan ajarkan, dan engkau tidak memandang muka, melainkan dengan jujur mengajar tentang jalan Allah. Apakah kita diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Namun, Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, "Tunjukkanlah kepadaku 1 dinar. Gambar dan nama siapakah yang ada padanya?" Jawab mereka, "Gambar dan nama Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Kalau begitu, berikanlah milik Kaisar kepada Kaisar, dan milik Allah kepada Allah." Mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabannya itu dan terdiam. Saudara, pertanyaan yang tulus adalah gerbang menuju pengetahuan. Tetapi pertanyaan yang tidak tulus hanya mempermalukan diri sendiri. Di dalam Lukas 20, para imam kepala, para ahli Taurat, dan para penatua bertanya tentang masalah kewajiban membayar pajak untuk memicu konflik antara Tuhan Yesus dengan pemerintah Romawi. Sedangkan orang Saduki mengajukan pertanyaan tentang hubungan pernikahan sesudah kebangkitan untuk memojokkan mereka yang meyakini adanya kebangkitan orang mati. Jadi jelas bahwa pertanyaan yang mereka ajukan tidak diajukan secara tulus untuk mencari tahu atau memperluas wawasan, tetapi dimaksudkan untuk menjebak. Akan tetapi jebakan mereka gagal. Dengan hikmatnya, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa kewajiban membayar pajak kepada pemerintah serta kewajiban memberi persembahan kepada Allah adalah 2 kewajiban yang sama-sama harus dilakukan dan tidak perlu dipertentangkan. Tentang hubungan pernikahan sesudah kebangkitan, kekeliruan orang Saduki disebabkan karena mereka menyamakan kondisi sebelum dan setelah kebangkitan. Padahal hubungan pernikahan hanya ada sebelum kebangkitan. Rasul Paulus menjelaskan bahwa tubuh sebelum kebangkitan adalah tubuh alami, sedangkan tubuh setelah kebangkitan adalah tubuh rohani, seperti tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 44. Tubuh alami pasti mengalami kemerosotan dan berujung pada kematian. Oleh karena itu, perkawinan diperlukan untuk meneruskan garis keturunan. Tubuh rohani adalah tubuh yang tidak akan mengalami kemerosotan dan kematian. Oleh karena itu, tidak ada lagi perkawinan sesudah kebangkitan terjadi. Sehingga pertanyaan orang Saduki di atas adalah pertanyaan yang salah. Ingatlah saudara bahwa pertumbuhan rohani kita amat ditentukan oleh ketulusan hati kita. Bila hati kita tulus, lalu kita mengajukan pertanyaan yang membangun kerohanian kita pasti akan terus semakin maju secara rohani.
Akan tetapi, bila hati kita tidak tulus, penampilan kita palsu, dan kita mengajukan pertanyaan secara tidak tulus dan penuh jebakan, kita tidak akan menerima jawaban, atau kita akan menerima jawaban yang mempermalukan diri kita sendiri. Apakah saudara memiliki kerinduan untuk bertumbuh secara rohani? Apakah saudara telah membiasakan diri untuk secara berkala mengevaluasi kondisi kerohanian Anda sendiri? Apakah saudara telah membiasakan diri untuk secara tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dimaksudkan untuk membangun kerohanian diri Anda sendiri? Bila Anda selalu berusaha membenarkan diri Anda sendiri, dan saudara sering merancang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bersifat menjebak orang lain, maka saudara tidak akan bertumbuh secara rohani. Mari kita belajar jadi anak-anak Tuhan yang tulus dan rindu untuk bertumbuh. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas teguran firman Tuhan hari ini yang kembali mengingatkan kami untuk lebih tulus secara sungguh-sungguh mau bertumbuh, rindu untuk mengenal Tuhan secara pribadi, bertumbuh secara rohani. Karena itu Tuhan, berikanlah kami kebijaksanaan sehingga kami boleh jadi orang yang tulus. Kami belajar untuk tidak berusaha menjatuhkan orang lain, tetapi kami mau belajar untuk sungguh-sungguh bertumbuh secara rohani, karena kami sungguh rindu untuk mengenal Engkau dan untuk bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati kehidupan setiap kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.